pandang yang kurang lebih 5 meter disebabkan oleh kabut tebal. Dia melihat sosok hantu berbaju hitam, rambut panjang, duduk sendirian. Bayangin bro, merinding gak? Cuman berdua orang bro, bayangin. Gue aja merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue, Lukman. Gimana kabar lo? Semoga sehat selalu ya. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman mistis teman gue yang kemarin mendaki di Gunung Sumbing. Mengapa tidak bersama teman gue ceritanya? Karena teman gue posisinya jauh dan gue di sini sama teman gue sekitar perjalanannya 2 jam lebih. Jadi gini bro, ceritanya teman gue, dia semalam DM gue, bukan gue DM ke dia. Gue minta sama dia, sama teman gue bilang gini di DM, lu punya pengalaman mistis apa sih di gunung gitu. Awalnya dia nggak mau cerita karena mungkin dia takut lah bagaimana gitu. Dia bilang gini, ada sih gitu, di mana di Gunung Sumbing gitu, mau dong ceritain gitu. Dia cerita semalam di DM langsung, dan cerita sudah dikirim ke gue baca, loh, wah ini bener-bener mistis gitu. Ini bener-bener mistis. Langsung gue izin ke dia, ceritanya ini kalau gue masukin ke YouTube boleh enggak gitu. Dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi gini ceritanya ya. Si A dan si B mencoba mendaki Gunung Sumbing pada tahun 2020 kemarin. Posisi lagi musim hujan. Nah, si A itu cewek dan si B laki-laki. Dia cuma berdua nekat mendaki ke Gunung Sumbing. Cuaca lagi musim hujan. Si A dan si B mencoba mendaki ke Gunung Sumbing lewat jalur Butuh, Kaliangkrik, Magelang. Oke, sampainya dia di base camp. Dia prepare, dia beres-beres. Sampainya dia beres-beres, langsung dia berangkat mendaki ke Gunung Sumbing dari base camp menuju pos 1. Niatnya dia berdiri tenda di pos 3. Dan dia mulai berangkat mendaki dari base camp menuju pos 1 jam 1 siang. Singkat cerita bro, dari jam 1 siang menuju pos 1, sesampainya dia pos 1, tiba-tiba diiringi gerimis pun datang. Nah, bagi dia ya udahlah, mau gimana lagi, udah gerimis ya kan. Kata si A, langsung kata si B, ya udah ayo kita bismillah aja, berangkat berdua. Jadi pos 1 menuju pos 2 masih gerimis. Di pos 2 menuju pos 3 masih gerimis. Sesampainya di pos 3 pukul 5 sore. Intinya dari perjalanan pos 1 menuju pos 3 aman, tidak terkendali atau mengganjal apapun. Cuman diiringi gerimis, jadi jalannya agak berat dan lemot. Oke bro, dia berdiriin tenda sekitar pukul 6:30 malam. Langsung dia beres-beres, dia masak air, masak nasi buat sarapan. Karena perjalanan yang sangat panjang, mungkin dia lelah, lalu dia istirahat. Nah, mulai pukul 5 pagi, jam 5 pagi subuh, dia bangun. Karena untuk summit, niatnya dia mendaki pengen summit di Gunung Sumbing. Cuaca agak mendukung nih. Katanya mulai summit jam 5 pagi menuju puncak, dari pos 3 sampai puncak jam 6:30 pagi. Setelah dia sampai puncak, dia selfie, dia melihat pemandangan
sekitar yang begitu indah, ciptaan Tuhan mana lagi yang kau dustakan, katanya si A. Lalu si B menjawab, iya ini, wah bener banget, indah sekali ya. Mantap nih bro. Oke, lanjut cerita. Setelahnya jam 7 lewat, sampainya jam 7 lewat, sehabis dia selfie-selfie, melihat pemandangan, dia di situ duduk manis, bercengkraman dan bersandiwara, entah apa itu. Langsung jam 8 pagi dia mulai turun dari puncak menuju pos 3. Sebabnya dia buru-buru turun karena kabut yang tiba-tiba datang sangat tebal bro. Bayangin, gua aja kalau mendaki kemana-mana kabut turun itu rasanya udah nggak enak banget, bener. Apalagi kabut tebal jarak pandang 5 meter, itu udah bener-bener udah nggak enak. Dan si A sama si B berjalan menuju pos 3. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 4, pasti orang yang pernah mendaki Gunung Sumbing, kalau lo pernah mendaki Gunung Sumbing, pasti lo tahu dong. Kalau lo summit, habis summit, atau lo mau summit, pasti ngelewatin pohon-pohon edelweiss yang agak tinggi itu. Lewatnya via Butuh, Kaliangkrik, Magelang, atau lewat Mangli, Kaliangkrik, Magelang, pasti lewatin. Nah, si A dan si B di tengah-tengah perjalanan dari puncak menuju pos 4, di pohon-pohon edelweiss yang agak tinggi itu, dia melihat sosok hantu yang berbaju hitam, rambutnya panjang, duduk sendirian. Yang awal mula melihat sosoknya itu si A, karena jarak pandang yang kurang lebih 5 meter disebabkan oleh kabut tebal. Dia melihat sosok hantu berbaju hitam, rambut panjang, duduk sendirian. Bayangin, merinding gak lo? Cuman berdua orang bro, bayangin. Gue aja merinding. Gila, bener-bener gila. Nekat mendaki berdua di musim hujan. Si A bertanya kepada si B, bilang gini, kamu melihat sosok itu enggak? Gitu. Lalu si B menjawab, iya sama, saya juga melihat. Dua-duanya, si A dan si B, melihat sosok hantu berbaju hitam, berambut panjang duduk sendirian. Langsung dia berdua bingung, panik. Dia kembali lagi ke puncak bro, bayangin dia kembali lagi ke puncak karena melihat sosok hantu berambut panjang dan berbaju hitam duduk sendirian. Dia menunggu setengah jam kabut pergi, tapi kabut tidak pergi-pergi. Dia nekat turun. Langsung dia nekat turun lewat jalur yang tadi ada sosok hantu berambut panjang, berpakaian baju hitam, duduk sendirian. Dia melewati jalur itu tanpa dia disadari. Dia tiba-tiba salah jalur. Padahal ya, di jalur itu kalau nggak salah, gue sendiri pernah ngerasain di jalur itu tuh, jalur cuma satu arah bro, nggak ada, maksudnya nggak ada cabang atau cabang ke kanan atau ke kiri, nggak ada. Mungkin karena dia udah panik, jadi dia lewat jalur yang jalur Mangli, jalur via Mangli lama. Nah, dia lewat jalur via Mangli lama karena dia salah jalur. Tiba-tiba di pertengahan jalanan dia sadar. Si A bertanya kepada si B, loh, kok ini jalurnya berbeda, tidak kayak yang tadi kita berangkat summit. Lalu si B masih kebingungan. Ah, masa iya ini bukan jalur yang tadi? Nah, si A menjawab lagi,
ah ini bukan jalur yang tadi, ayo kita balik lagi ya. Masa sih, kata si B. Nah, lalu dia berdua, si A dan si B, balik lagi ke puncak. Gila, mondar-mandir dari puncak sampainya pos 4, dia mondar-mandir bro. Karena saking paniknya, dan dia melihat sosok hantu berbaju hitam, berambut panjang. Akibatnya karena kabut tebal yang jarak kurang lebih 5 meter. Sesampainya kabut hilang, dia mencoba turun. Nah, dari situ dia mencoba turun. Nah, selagi dia turun, dia benar-benar melalui jalur Putu via Mangli yang benar. Jadi, kalau menurut gua dan saran gua, ketika lo pada mau mendaki, diutamakan rombongan. Ya bukan rombongan sih, intinya bertiga lah atau berempat gitu. Dan yang satu atau yang 2 orang itu otomatis sudah tahu di gunung, intinya sudah pernah mendaki ke gunung bro. Kalau misalkan 4 orang, salah satu belum pernah ada yang mendaki ke gunung, itu fatal akibatnya bro, bener-bener fatal. Otomatis adalah salah satu yang bener-bener mendaki ke gunung, bawa temen yang udah berpengalaman untuk bertualang. Jangan nekat mendaki cuman berdua atau sendiri tapi belum tahu pengalaman di gunung, intinya belum pernah mendaki ke gunung. Jangan sampai, jangan kayak gitu, jangan modal nekat, sebab itu hutan. Di kota pun, kalau lu belum pernah ke kota, otomatis lu bawa temen yang udah ke kota. Ya kali lu mau main ke gunung sendiri atau berdua, yang belum pernah mendaki atau belum pernah kemana-mana atau belum pernah, intinya belum pernah mendaki kan, aduh, itu kayak orang bunuh diri dah. Bener, kayak orang bunuh diri. Ya solusi gue itu bro. Dan kalau lo bisa, intinya persiapan sebelum mendaki, lo persiapan apa yang perlu dibawa dan apa yang perlu kita jangan berlebihan di gunung gitu, baca peraturan di base camp. Terus intinya persiapan lah, selagi musim hujan ya lo bawa peralatan yang mungkin lo perlu dibawa, intinya kayak mantol, terus baju jangan cuma 1 baju, ya minimal 2 atau 3, karena lo kalau tidur pakai baju dingin kan mungkin nggak betah. Gua aja nggak betah kan. Jadi kalau bisa lo selagi musim hujan lo bawa mantol lah, kalau nggak mantol lo bawa baju ya 2 atau 3 dan jaket minimal 3. Oke? Karena mitosnya semua gunung pasti ada mitos, dan setahu gua di gunung, kalau di Gunung Sumbing, dan setahu gua di Gunung Sumbing kalau mendaki 5 orang cowok semua itu tidak boleh. Mendaki di Gunung Sumbing via mana aja, setahu gua mitosnya 5 orang cowok semua tidak. Karena Pandowo 5 itu 5 orang cowok. Jadi Pandowo tidak mau ada yang menirukan dia. Otomatis kalau dia 5 orang nekat mendaki cowok semua, ya hancur. Ya bukan hancur dah, intinya mungkin ada yang ganjal di perjalanan, atau mungkin di perjalanan ada yang aneh, ada yang merasa tidak enak, atau intinya diganggu atau gimana. Dan jangan sekali-kali lu mendaki lewatin pantangan seperti di Gunung Sumbing, jangan bilang dingin. Di Gunung Sindoro jangan bilang lelah, capek. Intinya kayak gitu bro. Setiap lo mau mendaki harus patuhi peraturan di base camp. Jangan buang apapun, oke? Jangan ambil apapun selain gambar, oke? Kalau mendaki ya, itu solusi gua kalau gitu. Jadi teman gua ini yang berdua benar-benar nekat,
ya gue salut sih sama dia. Yang nggak tahu dia berpacaran atau gimana. Intinya si A sama si B dia nekat mendaki di Gunung Sumbing pada tahun 2000 kemarin bulan Desember. Kondisi cuaca lagi hujan, makanya dari pos 1 menuju pos 3 dia kehujanan. Lalu dia summit kedatangan kabut yang sangat tebal, dan ketika dia turun melihat sosok hantu berambut panjang berpakaian baju hitam lagi duduk sendirian. Kamu tuh bilang mentali, gue percaya nggak percaya, gue tetap percaya, soalnya itu hutan, pasti ada lah. Tempatnya hutan kan otomatis tempatnya yang kayak gitu ya, entah itu hewan atau entah itu jin atau entah itu setan, intinya makhluk yang maha kuasa lah. Itu cerita teman gua, dan gue cuman mau ceritain ke lu semua. Semoga lu semua terhibur. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini berkembang lebih baik ke depannya. Dan satu subscribe dari lo semangat gua, bro. Jadi koyo bojomu semangat tuh ora siji subscribe. Jadi semangatku, bro, monggo di subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.